Tak kenal maka tak sayang, Pak. Kata orang seperti itu. Jadi saya kenalan dulu. Nama saya Oni Hikmah Sultoni, Pak. Nah, namanya itu Jawa juga sih, Arab juga ada Arabnya juga. Gitu. Ya? Enggak ada ketutnya. Numpang lahir, Pak. Jadi rumah saya di Malang, Pak. Saya di sini dari PT Restu Agroproja Mas yang untuk R13 ya bahasanya di sini ya. Saya di sini bersama dengan Pak Sulis dari tim saya. Jadi Pak Sulis ini untuk Jawa Timur, area Jawa Timur dengan saya juga. Dan terima kasih untuk Pak Joni yang undang kita dari apa Pak Semar apa Pak Agriculture ya beserta timnya, dan selamat datang buat bapak-bapak sekalian dari kelompok tani maupun petani daerah Pulung dan apa Pak Jenangan itu ya. Waktu nggak bisa dipotong, cuma ya biar kau kelamaan panas banget Pak ya. Jadi ya simpel saja. Jadi ya ini adalah lahan di geger bahasanya ya. Di geger menggunakan R13 itu adalah pembenihan yang mana Pak Jody tadi telah menginformasikan mulai dari pemupukan tuh seadanya, malah sistemnya kocor ya. Dengan performance seperti ini, pengalaman Pak Joni di tempat lain dengan aplikasi yang mungkin mirip seperti ini, enggak seperti yang di sini. Nah itu Bapak kalau bisa ngelihat sekilas tandurannya, mungkin kalau di jalan melihatnya wah kayak komersil ya kan gitu ya, ya gede-gede gitu ya. Memang ini settingan dari Pak Joni untuk memperkenalkan jagung yang gampang ditanam itu. Apalagi tanggal 10 Januari kemarin kan masih hujan Pak, terus-terusan hujan. Ini aja kadang sehari 2 hari terakhir ya tetap hujan. Artinya apa? Banyak masalah yang akan terjadi. Contoh penyakit pasti akan muncul kan, apalagi jamur, ada bule dan yang lain. Belum pengolahan lahannya, belum kecembeng bahasanya mungkin ya gitu ya. Nah, itu artinya adalah masalahnya bakal banyak. Tapi alhamdulillah per hari ini tadi nanamnya tanggal 10, sekarang tanggal 19 berarti 69. Sedikit lagi besok udah 70 hari. Dan saya surprise Pak, kaget. Kagetnya kenapa? Di umur 70 dengan tanam di musim hujan, selama proses pemupukan ngocor di musim hujan, nah gitu ya. Padahal ngocor itu ada bahayanya juga Pak. Ngocor musim hujan, bahasa kita tuh licing, tercuci. Karena kan air terus kan. Tapi saya kaget, kenapa? Sampai umur 70, akan 70, 69, seperti ini Pak. Saya kaget. Penyakit sangat minim. Boleh, jujur saya bilang, ada. Tapi masih di bawah 5%, artinya masih aman dibandingkan kalau saya dengan produk yang lain ya, dengan kompetitor bahasa saya. Artinya ini masih aman. Pengisian, sebelum pengisian saya di info tadi 48 detaseling. Detaseling itu cabut kembang Pak. Jadi betinanya ini dicabut. Itu umur 48. Karena selama ini kita nanam R13 di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, di Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Nganjuk itu. Biasanya tuh di range 50 sampai 53. 50 sampai 53. Ini 48. Artinya adalah bisa dibilang genjak gitu. Untuk teknis tanam perlu saya ingatkan, tadi betinanya di jantan pertama, ada jantan 1, jantan kedua Pak ya. Jantan pertama ditanam 2 hari setelah betina. Kalau Senin nanam betina, berarti Selasa nanam jantan pertama, Kamis nanam jantan kedua. Nah itu. Kenapa? Perlu saya jelaskan. Kenapa 2 kali? Ini juga ada unsur jaga-jaga Pak. Ya, siapa tahu hujan, siapa tahu kan gitu kan ya. Ada populasinya berkurang. Jaga-jaga itu seperti apa maksudnya? Kalau jantan pertamanya cuma 50% umpamanya, jantan keduanya masih bisa menyelamatkan. Begitu sebaliknya. Kenapa jantan itu ditanam 2 kali itu seperti itu? Untuk jaga-jaga. Karena kawinnya
tongkol itu kan ada waktunya Pak, seminggu ya. Gitu. Jadi kalau nanam sekali jantannya bermasalah nanti karena entah hujan, entah apa ada penyakit umpamanya seperti itu, jaga-jaga. Nanti kawinnya tuh nggak full dia. Bogang mungkin terjadi. Nah itu. Makanya kita tanam jantan 2 kali untuk memproteksi itu, jaga-jaga itu. Dan itu terbukti. Nanti setelah ini kita lihat terbukti dia full. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sedikit kaget karena apa? Pengolahan lahan itu minim karena bekas melon, tandur langsung. Itu. Dan itu jarak tanam ini sebenarnya ya kata Pak Joni tadi bukan aslinya, bukan SOP-nya, karena jarak tanam kita itu 65-15 Pak, cukup segini. Jadi populasi betina bisa lebih. Nanti saya bisa buktikan dengan jarak yang agak lebih mepet, dia fine, tidak masalah. Itu. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk kita bisa tunjukkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak ngelihat jantannya, kembangnya kayak ngono. Kira-kira lanangnya mantep bahasa saya. Kawinnya bagus Pak. Ya kalau diumpamakan manusia kan gitu ya Pak ya. Larinya kan masih mikirnya ke manusia. Lanangnya mantep, udah kawinnya gampang kan gitu. Nah itu terbukti nanti. Dan yang ketiga adalah potensi untuk 2 tongkol itu besar. Potensi untuk 2 tongkol besar. Artinya kita punya data itu 15-70% itu potensinya Pak. Tergantung pupuk. Saya sih kalau boleh request ya Pak ya. Ini kan nyontohkan pakai kocor, pupuknya sedikit gitu. Kalau cari bobot, bapak-bapak punya pupuk, ya berani aja pupuk kayak jetis, nggak masalah saya. Karena larinya pasti akan lari ke bobotnya, gitu. Tapi di sini bisa kita lihat dengan minim pupuk pun performanya kayak gini. Tinggal memang bobotnya kan nanti itu aja. Itu aja dari saya. Oh untuk ini, untuk jantan dan betina itu 41 Pak ya, 4 baris betina, 1 jantan. Metodenya ada 2 jantannya. Ada yang sistemnya ini jantan pertama dulu, terus 4 betina, terus jantan kedua 4 betina, jantan pertama lagi 4 betina, jantan kedua. Itu metode pertama. Metode kedua seperti Pak Joni itu. Jadi dalam 1 baris nanti disisihkan untuk jantan pertama keduanya. Jadi jantan pertama dikasih 40 cm, 35-40, nanti pas hari keempat ditandurin sebelahnya. Itu jadi dalam 1 baris itu ada jantan pertama, ada jantan kedua. Monggo, nggak apa-apa. Itu kuncinya untuk jantan jangan sampai disisip. Sisip itu apa Pak ya? Diselempit nih, jangan. Karena nanti efeknya adalah ke mekar enggaknya atau naik tandurannya apa enggaknya itu. Jangan takut, kadang kan orang mikir wah sisip nih biar betinanya banyak kan gitu kan ya, betinanya banyak tapi sing ini gak ono Pak, nggak ada mau gimana Pak? Ya kan. Nah berdasarkan data kita 41 itu adalah paling aman. Artinya paling aman adalah dia bisa ngawini 2,5 meter ke kanan, 2,5 meter ke kiri, itu aman gitu. Jadi seperti itu Pak. Untuk split jarak tanam +1, +2, +4, artinya jantan pertama 2 hari setelah betina, jantan kedua 4 hari setelah betina, clear ya? Untuk 41 barisan clear ya? Kalau untuk pupuk nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Joni. Itu aja. Sekian Pak Joni, atau Mas Sulis ada tambahan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang-panjang, tidak banyak aja karena sudah panas. Jadi cuman menambahi sedikit-sedikit. Perkenalkan saya Sulis Pak. Saya juga di Jawa Timur dengan Pak Oni. Jadi menambahi dari Pak Oni tadi, sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Joni dan Pak Oni bahwa
jagung itu kita memang benar kita butuh yang dipanen nanti betina. Tapi kalaupun karena ada jantan dan betina, bagaimana kita harus menjaga si bejantan itu tetap perkasa. Ngaten nggih? Nggih. Jadi bapak-bapak tidak perlu khawatir kalau hitung-hitungan nanti kalau 41 terus jantannya itu nggak dicepit nanti ngurangi yieldnya. Coba kalau kita ngitung-ngitung manual aja, itu kalau kita tanamnya 65 kali 15 itu kita punya tanaman itu 100 ribuan lebih, Pak. 100 ribuan itu total jantan betina. Itu kalau kita bagi 4:1, itu kita masih punya di 80 ribuan. 80 ribuan itu untuk betina. Jenengan kalau betinanya aja 1 kilonya mungkin 10 aja yang paling kecil sudah. 10 aja kalau kita 80 ribu dibagi 10 masih keluar pinten 8 niku nggih. Jadi tidak usah khawatir, jangan dijepit untuk yang jantan. Jadi kita selama kita masih bisa menjaga populasi dari masing-masing tanaman itu tadi dengan cara yang pertama tadi yang Pak Joni bilang tadi, menjaga dari ulat itu tadi. Jadi kalau secara performan tanaman tersebut bebas dari ulat, terus bebas dari air, kalau jenengan pirsani di belakang ini kan kondisinya digulut-gulut semua. Jadi meskipun kemarin awal tanam itu sebenarnya hujannya deras sekali. Jadi kondisi di sini juga kira-kira ini aman atau enggak, ternyata dengan gulutan yang seperti ini alhamdulillah untuk tanamannya utuh, populasinya utuh. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Jadi kalau jagung itu intinya adalah populasinya aman, terbebas dari air, terbebas dari, maksudnya air itu yang air yang berkecukupan gitu Pak, senes yang kebanyakan, terus terbebas dari hama dan penyakit. Insya Allah nanti untuk hasilnya akan keluar sendiri. Niku nggih. Niku tadi kalau jenengan coba 80.000 atau 88.000, misalnya 1 kilo itu keluarnya 8 aja, niku sudah 10 ton per hektar. Niku nggih. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Oni bahwa tanaman ini ditanam rapat pun berani. Niku. Ampun kalih-kalih langkung rapat mawon, ning sing penting mungkin tumbuh semua. Niku. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak.